Halo semuanya, selamat pagi. Jam sem 9.08 ya. Iya, pagi Pak. Eh, Pagi. Eh, Mudah-mudahan sehat ya. Kita mau cerita-cerita sedikit soal database. Oh iya, untuk hari ini kita mau database-nya tuh database MS SQL dari Microsoft. Tapi sebenarnya eh, tekniknya bisa diaplikasikan untuk semua jenis lah, semua jenis secara umum. Eh, Hanya perlu dirubah sedikit. Nanti kita bahas. Kita mulai saja ya. Karena kalau tidak salah ada yang peserta yang belum ikut sesi sebelumnya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin agak agak saya ulangi sedikit ya. Sekedar intro aja soal uh, Python-nya aja sih. Jadi kita mulai ya. Oh ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung interupsi, boleh silakan. Atau mau tanya mau apa? eh Komplain, suaranya kurang keras atau terlalu cepat ngomongnya bisa silakan. Ya, kita tema hari ini kita akan diskusi bagaimana caranya mengambil data dari database. Sebenarnya bukan hanya kalau mengambil datanya sih nggak masalah. Eh, Pakai Excel juga bisa sih sebenarnya. Nggak susah-susah amat. Cuma kenapa ini jadi menarik karena kita akan pakai Python. Python itu bahasa pemrograman. Eh, Dia ada fleksibilitas. Salah satunya adalah kita bisa menggabungkan data dari database, menggabungkan apapun ya, menggabungkan mau digabungkan, atau mau ngecek nih, misalnya cari irisan, ada di database, ada nggak ada di Excel atau sebaliknya. Yang mana yang ada di database dan di Excel, atau yang mana yang ada di Excel doang tapi nggak ada di database misalnya. Nah, itu itu bisa sekali dibantu oleh Python. Kalau pakai Excel kayaknya sih bisa, tapi menurut pengalaman saya masih agak banyak langkah yang perlu dilakukan. Nah, kalau kita pakai Python itu lebih mudah. Nah, sekarang intro sedikit ya. Saya auditor sejak 2008. Excel pertama saya kayaknya Excel 2003. Zaman dulu Excel tuh masih kalau kita VLOOKUP misalnya atau VLOOKUP plus perkalian pembagian apapun ya operasi matematika itu di pojok kanan bawah itu masih ada uh, saking lambatnya tuh 5%, 7%, 8%. Nah, kalau sekarang sudah jarang sih, tapi di berapa bulan lalu saya masih masih nemuin tuh data 200.000 tuh Excel lambat banget. Saya masih nemuin yang dia ngitung bener. Dia dia 10%, 12%, 13% gitu. Bahkan ada temen yang saya lihat sendiri, dia sampai nggak bisa nutup laptop. Jadi selama berapa jam tuh laptopnya dinyalain terus. Dia pulang kantor juga laptopnya nyala, di mobil laptopnya nyala. Nanti di rumah katanya dia masih buka lagi. Hanya untuk menunggu eh, perhitungan itu yang ada di Excel itu. Karena dia, karena sayangnya kalau diputuskan nanti kita ngulangin lagi. Nah, itu juga salah satu hal yang eh, sebaiknya tidak dilakukan di Excel ya. Kita pakai pakai teknologi lain. Tadi saya auditor auditor eh, keuangan, walaupun metode yang kita diskusikan hari ini bisa untuk siapa saja yang eh, mainan sama data di Excel, di database, di PDF. Nah,
Hari ini kita akan bahas soal eh, database, Excel plus Python. Terus ada teknologi namanya dbeaver, ada program namanya dbeaver, beaver berang-berang itu dbeaver. Itu teknologi yang bagus untuk baca macam-macam database, macam-macam jenis database. Nanti kita bahas sedikit soal cara nginstalnya. Installnya kan gampang banget ya. Cuma download, next, 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 selesai. Dan semua program yang kita pakai itu gratis. Eh, jadi satu-satunya penghambat cuma koneksi internetnya. Kalau punya koneksi internet, berarti bisa. Lalu mengintip data dari menggunakan dbeaver, kita akan lihat data yang ada di database menggunakan dbeaver. Ini sekaligus eh, me- mendistribusikan alur kerja ya, alur kerja kalau kita mengaudit terus ketemu data yang ada di database. Jadi eh, kalau saya alurnya adalah lihat dulu database-nya, baru mulai baru bikin kode Python untuk eh, ngambil data atau melakukan apapun dengan data itu. Misalnya mengambil memfilter atau hanya mengambil sekian kolom atau langsung digabungkan dengan tabel lain misalnya. Nah, itu perlu kalau saya sih biasanya lihat dulu di database ada tabel apa saja, ada kolom apa saja. Nanti kolom apa berhubungan dengan apa misalnya. Kalau ada di di banyak tabel ya. Lalu mengambil data dari database, eh, mengambil data dari Excel, mengambil data dari PDF. Nah, kalau di Python, tiga hal ini itu gampang banget. Eh, hanya ada berapa baris kode yang nggak banyak banget. Dan keuntungannya lagi adalah kita bisa daur ulang kode itu. Jadi kalau tahun depan kembali ke tempat yang sama, atau menghadapi yang sama, atau kebetulan di tempat lain cuma struktur datanya sama, misalnya di auditinya pakai aplikasi yang sama misalnya, sehingga database-nya sama, itu kode Python-nya itu kita bisa pakai lagi. Hanya kita ubah sedikit, mungkin nama koneksinya atau IP-nya, alamat servernya, atau username passwordnya kita ubah bagian itu aja. Yang lainnya eh, sudah sama, nggak perlu diubah. Sehingga kalau kita sudah menginvestasikan waktu kita katakanlah 1 minggu untuk mempelajari database, terus bikin kode untuk pengujian-pengujian auditnya, prosedurnya. Nanti di tahun depan atau di masa depan, kalau ketemu dengan kondisi yang sama, kita cukup jalankan kodenya itu mungkin nggak sampai 5 menit. Jadi kita nggak perlu ngulangin lagi proses 1 minggu itu, nggak. Dan 1 minggu akan makin lama akan berkurang ya. Berkurang dalam artian kalau ketemu kondisi yang berbeda lagi, karena kita sudah terbiasa uh, bikin kode Python ya, itu sudah nggak akan seminggu, mungkin sehari, mungkin berapa jam. Untuk bikin dari awal ya, untuk bikin baru banget dari kita baru lihat database-nya sampai kita bikin kode Python untuk pengujiannya. Misalnya ada nggak sih nomor invoice yang nggak urut misalnya. Nah, itu kalau di awal banget kita kan harus belajar dulu database-nya kayak kayak apa aja sih, tabelnya apa aja misalnya. Nah, itu mungkin butuh waktu lama. Tapi kalau sekedar menjalankan kodenya itu kan cepat sekali. Nggak sampai 5 menit kan, tergantung banyaknya data dan spek komputer ya. Tapi umumnya kalau data hanya jutaan, itu dengan laptop yang 8 GB pun nggak sampai 5 menit. Nanti ada ambil data dari PDF. Ini eh oh ya, ini agak agak menarik dan saya nggak tahu di Excel mungkin ada add-on ya untuk baca ambil data dari PDF-nya. Mungkin ada ya, tapi saya belum pernah nyari sih kalau di Excel. Lalu kita menggabungkan data dan terakhir Q&A. Nah, eh, kalau yang belum pernah tahu Python, Python itu bahasa pemrograman sebenarnya, tapi sangat mudah dipelajari dan dia punya banyak
library untuk olah data yang berkaitan dengan data. Macam-macam. Misalnya Pandas itu library utama yang akan kita pakai. Pandas itu memang dibuat untuk olah data bentuk tabel. Jadi kalau kebutuhan sehari-hari sebagai auditor atau umumnya orang kita ya yang ngolah data itu Pandas sudah cukup sih. Kalau kita mau upgrade lagi, upgrade dalam konteks misalnya datanya gede banget nih. Sementara kita nggak mungkin upgrade laptop. Itu ada lagi library selain Pandas namanya Polars. Salah satunya ya yang populer Polars. Polars ini perintahnya mirip Pandas tapi dia lebih efisien lagi. Sehingga kalau ngolah data yang bergiga-giga atau yang miliaran misalnya Polars lebih cepat. Tapi kalau untuk kebutuhan sehari-hari atau dari pengalaman saya sih Pandas itu sudah lebih dari cukup. Manfaat lain dari Python adalah karena Python ini populer bukan hanya di kalangan programmer komputer ya, tapi justru malah populernya semacam data scientist atau orang-orang di kampus akademisi. Jadi yang bukan basicnya dari computer science. Nah, Pandas ini dibuat memang khusus untuk memproses data keuangan sebenarnya. Karena si penciptanya pada saat dia buat, dia kerjanya di Bursa Efek New York apa-apa yang namanya, NWSI itu ya. Nah, memang untuk kebutuhan keuangan. Jadi banyak tools, banyak fungsi di Pandas yang cocok banget buat kebutuhan auditor. Eh, Manfaat lain dari Python tadi ini kopas data dari internet. Kita akan diskusikan itu di Sekolah Sabtu Auditor 3 minggu dari sekarang. Karena minggu depan kayaknya temanya tentang mengambil data dari PDF. Ya, mengambil data dari PDF juga bisa pakai Python. Ada beberapa library untuk itu. Tergantung nanti bentuk datanya. Itu kita akan diskusikan lebih lanjut di minggu depan. Nah, yang sekarang kita mau lakukan adalah baca data dari database. Lalu yang sedang naik daun adalah AI atau ML. Hampir semua orang yang pakai ML itu pasti pakai Python. Karena Python bikin kodenya cepat. Terus library-nya juga untuk AI banyak. Sehingga kalau mau bikin semacam prototype, produk awal, itu lebih gampang pakai Python. Nah, jadi kalau misal di masa depan kita mau pakai model machine learning untuk katakanlah eh, nyari fraud dari data yang kita punya. Nah, itu gampang. Atau kita mau, saya punya data bagus nih, saya mau latih model machine learning untuk supaya bisa baca. Kalau machine learning itu kan ada dibagi dua, training sama tes. Jadi kalau training itu di satu model, kita training model itu, kita latih model itu pakai data yang kita punya. Nah, nanti jadi model baru. Model itu kita simpan, lalu kita aplikasikan di data lain. Nah, itu eh, machine learning in a nutshell tuh kayak gitu. Jadi kita punya data, kenapa bukan AI namanya, tapi machine learning. Kenapa dibilang learning? Karena dia akan bisa lebih pintar modelnya karena kita kasih data baru, kita kasih data baru. Makanya dia belajar machine learning. Nah, ML itu banyak banget di Python sehingga kalau di kan orang mulai cerita soal big data, soal machine learning untuk audit ya. Nah, kalau kita terbiasa dengan Python, ya kita akan jadi auditor masa depan kali ya. Atau kita siap lah. Nah, Excel plus Python. Sayangnya Excel terlanjur populer ya. Dan banyak hal yang sebaiknya memang dilakukan cukup di Excel. Misalnya datanya sedikit atau prosedurnya kita terbiasa dengan prosedur itu di Excel. Sehingga
ya sudah di Excel aja, nggak perlu di Python gitu. Juga kalau di Excel kan kita gampang kasihkan ke orang lainnya, misalnya teman atau atasan atau ke auditi atau pihak lain. Karena hampir pasti semua orang yang kurang kantoran itu punya Excel. Jadi eh, lebih mudah untuk komunikasi dengan semua orang. Dan sedikit dalam tanda petik bocoran ya. Python sebentar lagi ada di Excel. Kalau kita di Insider Channel ya, kalau di Excel itu kita udah bisa sih install Python sih. Pythonnya adalah Pythonnya Pandas itu. Jadi kita ngolah data agak kompleks di Python, eh, tapi datanya langsung tampil di Excel. Ada sumbernya di eh, berita dari Microsoft. Nah, benar-benar terlalu lama ya. Nah, kenapa di Beaver? Di Beaver ini kalau urusan dengan database, saya suka sekali di Beaver karena dia bisa buka banyak jenis database. Sehingga nggak perlu install macam-macam. Misalnya MS SQL dia punya aplikasi apa untuk buka MS SQL itu kalau nggak salah MS SQL Management Studio misalnya. Kita bisa di Beaver bisa. Oracle bisa juga. MySQL, MariaDB itu bisa juga pakai di Beaver. Jadi cukup install satu, eh, cukup install satu aplikasi bisa buka banyak. Dan enaknya lagi adalah kalau kita setup eh, koneksi database baru, gampang. Oleh sama di Beaver ini gampang banget. Terus di Beaver gratis dan bisa di semua OS. Kita mau pakai Mac, mau pakai Windows, Linux ada. Jadi enak. Nah, database yang kita gunakan ini database online. Jadi bisa dicoba, bisa dicoba. Eh, kalau teman-teman mau coba, bisa. Informasinya seperti ini. Servernya ini IP-nya 146.190.109.222, portnya 1434, username auditor, passwordnya pasang data, database nama database-nya AdventureWorks 2019. Nah, kita coba aja ya. Saya sudah punya tapi saya hapus aja. Di Beaver. Eh, caranya kalau cara nambah koneksi ke database gampang banget di Beaver. Kita ini aja. Di pojok kiri atas itu ada gambar plus connect new database connection itu kita klik itu, kita pilih jenis database-nya. Kali ini berarti MS SQL Server ya. Next, next, next. Gampang banget. Next, next. Nah, lalu di sini kita masukkan informasi yang tadi. Nah, nah, hostnya hostnya adalah 146.190. Portnya 1434. Database-nya namanya AdventureWorks 2019. Username-nya auditor. Passwordnya bahasa nyata. Lalu setelah mengisi 1, 2, 3, 5 informasi itu, kita coba tes connection. Kalau oke dia akan gini, connected. Kalau belum pernah eh, connect ke MS SQL server ini, si DBeaver akan download driver untuk koneksi ke MS SQL server. Jadi udah otomatis kalau kita nggak punya dia akan downloadkan. Enaknya gitu. Lalu finish. Nah, kalau sudah dia akan ada di sebelah kiri di eh, tab sebelah kiri AdventureWorks ini.
Nah, jadi biasanya alurnya adalah tadi connect dulu ke database. Lalu kalau saya lihat di skema, lalu lihatlah di skema ada apa aja. Di BO tabel apa aja misalnya. Ini skemanya ada sales. Nanti kita yang akan kita pakai sales. Sales ada tabel berapa tabel. Nanti diklik aja, double klik aja. Misalnya customer, klik, dia akan buka tuh datanya. Jadi kita ngerti, oh di customer tuh ada tabel customer ID, person ID, store ID, territory ID. Nah itu dicatat tuh. Kalau saya catat. Atau kita bisa lihat di properties juga. Customer ID, person ID. Terus kalau mau lihat datanya customer tuh apa sih? Oh customer ID itu angka biasa. Store ID itu angka. Nah, lalu ada account number, row UID. Jika tabel lain misalnya, oh ya kenapa database itu selalu terpisah-pisah tabelnya? Karena untuk menghindari perulangan, informasi yang berulang, misalnya di tabel customer ini ada store ID ya. Store ID ini kan satu toko tersendiri ya. Dia punya nama, dia punya alamat misalnya. Dia punya jumlah pegawai. Pokoknya di toko ini dia punya data sendiri. Nah, untuk menghindari berulang, banyak tabel dengan isi berulang, makanya informasi yang padat atas biasanya satu entitas sih, apakah toko misalnya, itu dibuat satu kolom, satu tabel terpisah. Kalau istilah resminya itu normalisasi database, normalisasi database supaya informasinya tidak berulang, maka satu paket entitas itu biasanya kayak biasanya entitas si orang, person atau toko, entitas bisnis atau apa, itu biasanya dijadikan tabel terpisah. Nah, tantangannya kalau kita auditor, eh, kita kan pengen lihat data mentah ada di database. Karena kita lebih percaya terhadap data mentah daripada yang ditampilkan oleh aplikasi atau diberikan Excel, dalam bentuk Excel oleh auditor. Nah, tantangannya karena database itu akan selalu database yang baik ya akan selalu dinormalisasi. Jadi kolomnya untuk satu informasi yang sama yang kita butuhkan misalnya. Kalau di web mungkin langsung ketahuan nih akun number sekian, dia tokonya namanya ini. Toko itu beralamat di sini misalnya. Nah, kalau di database itu di kolom terpisah. Kadang kita pengen informasi yang sama seperti yang ditampilkan di aplikasi misalnya. Cuma kalau di database ada di tabel terpisah. Nah, karena itu eh, kita harus menghubungkan sendiri nih, joinkan sendiri antar tabel itu. Nah, caranya ya mau nggak mau kita harus baca dulu misalnya customer dan store misalnya. Di masing-masing tabel ini kita lihat ada kolom apa aja. Lalu lalu kita cari kira-kira yang menghubungkan tabel itu kolom apa dan apa sih. Kalau kasus store dan customer ini di di store tuh adanya eh, business entity ID, nggak ada store ID. Kalau di customer adanya tuh store ID. Nah, jadi itu biasanya kalau saya catat tuh. Kalau di store itu namanya business ID misalnya. Eh, istilahnya kadang istilahnya primary key atau kolom yang menghubungkan antara satu tabel dengan tabel lain. Nah, itu kita lakukan di Beaver. Jadi kita ngintip dulu datanya kayak apa sih? Ada tabel apa aja sih? Lalu untuk informasi yang kita butuhkan itu ada di tabel mana saja sih? Nah, itu gunanya di Beaver. Dari situ biasanya saya catat atau buka aja di Beaver-nya, baru bikin eh, kode Python-nya untuk menghubungkan informasi yang kita butuhkan itu. Nah, ini tadi informasi seperti server, port, username, password, ini minta sama
IT-nya auditi. Bagus lagi, minta dibikinkan username yang cuma punya hak untuk membaca, nggak bisa ngedit data, nggak bisa menghapus, nggak bisa tambahin data. Jadi kalau ada masalah dengan data, misalnya data bocor atau apa ya, kita kan sering-sering dengar itu ya. Setidaknya kita nggak akan jadi tersangka karena kita memang nggak punya akses untuk merubah data sama sekali. Kita cuma lihat. Itu pun sebaiknya tetap disarankan untuk kalau kita sudah selesai audit, minta mereka untuk menghapus user yang kita pakai. Nah, ini informasi untuk database-nya. eh, Minta aja ke IT-nya. Kita cuma butuh 5 informasi ini kok untuk koneksi ke database. Minta aja. Kalau kalau di pemerintahan biasanya dikasih user yang full sih, yang semua akses bisa sih. Tapi itu bukan best practice ya. Seharusnya sih tetap minta yang terbatas. Tabel yang akan kita gunakan itu customer. Tabel customer ada di database. Terus tabel store. Tapi cuma store ini sudah saya ekspor ke Excel. Jadi ada di folder yang Google Drive itu, tabel store. Sama salesperson. Salesperson ini ada di PDF. Salesperson seperti ini datanya. Jadi untuk mendemonstrasikan bagaimana cara mengambil data yang ada di PDF. Nah, kalau belum install Python sama di Weaver, download dan install aja. Ini gampang kok, gampang banget. Lalu ini tadi, kalau buka database-nya di Beaver seperti ini, ya klik-klik aja, klik, ya gitu aja, gampang. Nah, kita akan pakai Jupyter Lab. Jupyter Lab ini eh, gampangnya sebenarnya cuma cari di Anaconda Navigator, lalu dia setelah klik Anaconda Navigator akan ada menu. Kita klik Jupyter Lab. Nah, cuma kelemahannya metode itu adalah dia buka Python, buka Jupyternya itu di folder users kalau di Windows ya, C users, nama users. Nah, kadang file kerja kita nggak ada di situ. Nah, kalau mau eh, sehingga pada saat baca file atau menyimpan file itu agak kesulitan karena kalau baca file berarti harus kasih alamat lengkapnya file itu. Misalnya foldernya apa, drive-nya apa, foldernya apa, sampai ke filenya, nama filenya. Kalau saya biasanya langsung aja buka Jupyter Lab, tapi di folder kerja. Nah, caranya adalah di Windows Start, ini berlaku juga untuk di Mac sih. Cari Anaconda, ketik aja Anaconda ya. Nanti kan muncul Anaconda PowerShell prompt. Nanti muncul kayak command prompt gini. Lalu dari sini kita pindah dulu tabelnya. Sorry. Kita pindah dulu foldernya. Kalau di sini kan C users, saya pindahkan ke CD. CD itu perintah Windows untuk change directory. CD spasi folder tujuan saya itu kalau nggak salah bukan ya B kok saya lupa D ya. Di OneDrive sekolah lalu membuka. Nah, di CD nama foldernya lalu di enter. Nah begitu sudah berubah jadi yang paling kiri tadi kan PS spasi C titik 2 users gitu. Sekarang kan PS spasi D OneDrive bla bla bla. Nah ini kita sudah ada di folder tujuan, di folder kerja lah katakanlah. Lalu di sini ketik aja Jupyter spasi lab lalu enter. Dia akan buka Jupyter Lab, buka browser. Cuma ini sudah jalan di mana dia? Dia ada di folder kerja yang ada file kita.
Jadi kalau di sebelah kiri ini kan ada tab ini kayak folder ya, gambar folder. Ini sudah ada di folder kerja, jadi filenya dikit nih. Kalau di users pasti banyak file. Nah, seperti ini. Lalu kita buka, bikin notebook baru atau buka yang sudah ada. Kalau bikin notebook baru, pilih notebook Python 3 atau file new juga, file new notebook. Nah, kernel tuh otaknya lah. Otaknya pilih yang Python 3 ini. Select. Nah, ini kita sudah buka nih si Jupyter Lab-nya. Udah. Sampai sini eh lah, tunggu apa lagi ya? Setelah ini ada dua library baru yang perlu kita install. Library itu semacam add-in lah kalau di Excel-nya. Jadi anggap aja Python itu Excel-nya, lalu Pandas, PODBC, Tabula, PY ini add-on-nya yang ada di Excel. Ada dua library yang perlu kita install karena kayaknya ini di Anaconda belum ada. Ataupun kalau ada nggak apa akan menimpa aja sih, nggak ngaruh lah. Jadi diinstal pun nggak apa-apa installnya. Cara installnya di cell ini namanya kan cell ya. Kita dahului dengan tanda seru. Saya kasih keterangannya. Install libraries. Tanda seru. Pip install py ODBC. Lalu kita jalankan cellnya. Teranin. Kalau masih asterik di kurung siku itu berarti masih proses. Nah, udah selesai. Lalu yang kedua pip install tabula strip. Kalau PYODBC ini untuk membuat koneksi ke database. Kalau tabula PY ini untuk baca PDF. Nah, udah selesai. Lalu kita panggil library-nya ke Python supaya bisa kita pakai. Import ya. Si import SPD. Nah, dua aja dulu. Kita lalu yang selanjutnya adalah yang kita mau coba sekarang adalah bikin koneksi ke database dulu. Setelahnya baru kita buka Excel. Kalau Excel nggak di library khusus ya, pakai Pandas pun bisa ya, cukup. Sudah bisa buka Excel. Kita buat buka database. Bikin variable namanya server, isinya adalah IP-nya, IP server yang mau kita pakai, yang ada database-nya, koma. Kalau di Python, portnya itu dituliskan gini, IP, port. Jadi nggak dituliskan terpisah kayak tadi di Beaver ya. Database, nama database-nya adalah Adventure Works. Lalu username, pakai petik password. Nah, udah. Kita jalankan cell, pakai shift, tahan shift dan tekan enter. Kalau udah selesai, dia akan jadi angka yang kurung siku ini, angka 4 nih.
Lalu kita buat koneksi, variabel koneksi namanya CNXN. Ini standar ya. Biasanya orang tutorial di internet biasanya pakai CNXN ini. Sama dengan PY. ODBC, dari library PYDBC ada fungsi namanya connect. Nah, fungsi ini kita gunakan. Driver sama dengan, ini nggak usah dirubah, ikutin aja. Kalau untuk MS SQL Server kayak gini, drivernya SQL gede, pasti server. Lalu server sama dengan petik tambah server. Ini kalau di Excel itu di rumus itu mirip dan. Jadi kita menggabungkan teks dengan variabel. Ini dan A1 dan untuk dan B1 kayak gitu kalau di rumus di Excel. Server database sama dengan tambah database. UID ini user ID atau username. PWD ini password. Password untuk kurung. Lalu kursor sama dengan CMX. Kursor. Nah, kita jalankan. Sekarang Python sudah terkoneksi ke database sebenarnya. Tapi kita buktikan dengan kita buka bikin query. Query itu yang SQL itu biasanya kita bilang SQL. Select asterisk semua, select semuanya. From nama skemanya sales, terus customer, nama tabel customer. Lalu df tabel customer sama dengan pd read SQL pandas, pd itu pandas ya tadi. Query yang di atas sama CNX sama CNXN. Maksud itu sih. Nah, kalau ada warning begini, abaikan aja kalau. Nah, udah selesai. Sudah secepat itu. Kalau pengen lihat berhasil apa enggak, di F tabel customer, kita lihat di F ini, di tabel ini sudah terisi data belum? Oh, sudah ada datanya. Ada 19.800 data. Nah, di titik ini tabel di database itu sudah ada di RAM, ada di memori. Sudah jadi tabel di Pandas. Anggaplah sudah jadi tabel sendiri. Jadi kalau kita membandingkan dengan data dari sumber lain, itu sudah bisa. Karena ini sudah terpisah dari database. Kita mau merge misalnya, mau joinkan dengan sumber data lain, seperti nanti ini Excel, ataupun PDF, itu sudah bisa. Karena dianggap data ini sudah ada di RAM kita, di memori kita. Jadi kalau mau kalau kadang saya begini, saya bisa akses ke database-nya Audity terbatas waktunya, misalnya sehari. Nah, saya bikin kode begini, kode Python untuk satu baca semua nama tabelnya, yang kedua bikin query begini untuk semua tabelnya. Jadi ambil data dari semua tabelnya, lalu saya save ke CSV. Misalnya gini, save ke CSV. Simpan ke CSV. Tadi namanya di F tabel customers to CSV titik to CSV ini fungsi pandas untuk bikin CSV. Nama filenya customer.
.csv. Lalu saya suka sep ini separator, pemisahnya saya suka pakai tab bukan koma ya. Lalu index sama dengan false. Index ini kolom paling kiri ini, sampingnya customer ID kan ada kolom nih, yang nggak ada namanya 0, 1, 2. Nah, ini indeks. Kita nggak butuhkan itu. Kalau pantas dia butuh untuk nomor barisnya. Lalu sudah jadi. Ini sudah lihat tabel mana? Customer, saya refresh. Ini ya customer CSV. Atau kalau di folder, refresh dulu. Customer CSV sudah ada nih customer CSV. Jadi langsung nyimpan di folder kerja. Enaknya juga itu. Jadi nggak perlu ini customer ID tadi bla bla bla. 19.800. Oh ya, 820. Oke. Langsung disimpan di tabel kerja. Kalau kita buka Jupyter Lab caranya gitu tadi. Nah, kembali ke tadi ya. Semua tabel saya beginikan. Jadi kan CSV. Jadi kalaupun nanti saya punya kebutuhan lagi atas data di Audity, saya nggak perlu kontak lagi ke database mereka. Saya sudah punya filenya berbentuk CSV. Atau bentuk Excel juga kalau mau juga bisa juga. Nah, ini kita sudah ambil data dari database. Sebenarnya workshop hari ini tuh sudah selesai di sini. Karena tujuan kita ambil data dari database itu sudah selesai. Hanya dengan sedikit kode ini, sedikit langkah ini. Nah, sekarang saya demokan kalau kita mau daur ulang kode ini gimana caranya. Misalnya tahun depan nih kita ke audit yang sama atau audit yang berbeda. Nah, kita tinggal ganti saja nama servernya kalau berubah ya, atau nama database-nya. Terus username sama passwordnya. Kalau berubah. Kalau nggak berubah ya ini aja. Paling biasanya di outputnya kita rubah sedikit. Misalnya customer baru. Dah. Lalu caranya di Jupyter Lab di pojok atas itu ada run all cell. Kita klik aja. Dah. Nanti dia akan memproses semua dari awal. Dia akan memproses sel terakhir ini disimpan ke CSV ini udah selesai. Sudah berbentuk, sudah bukan asterik lagi tapi jadi angka. Biasanya nggak sampai 5 menit. Jadi kalau prosedurnya sama, database-nya sama, semua book bisa jadi kertas kerja audit. Jadi ini menunjukkan cara kita mengolah data dan kita bisa daur ulang atau kita bisa berikan file ini ke teman atau sebaiknya kita semuanya sama, dah selesai. Itu doang, tinggal satu klik lalu kita punya file baru namanya nih customer baru. Sudah ada customer baru. Sudah ada filenya. Itu keuntungan lain kalau kita pakai Python. Jadi investasi awalnya tadi mungkin kita belajar dulu tabelnya, database-nya, ada tabel apa saja, terus kita melakukan apa aja. Tapi kalau kita mau mengulangi proses eh, itu jauh banget waktunya antara awal dan setelahnya. Karena setelahnya kita cukup klik satu menu, satu tombol, nanti dia akan jalan sendiri. Kita tinggal aja ngerjain yang lain. Nggak sampai 5 menit, selesai. Nah, itu keuntungannya kalau kalau pakai Python. Ya, belajarnya perlu waktu, tapi kalau buat saya ini sih eh, sangat padat. Atau setidaknya kita belajar menjalankan file notebook ini. Cara bukanya gimana? Ya, tadi baru kebuka nih. Langsung aja
di file explorer-nya itu yang kiri, klik aja notebooknya. Notebook biasanya warnanya orange gini. Terus ekstensinya bentuknya tuh IPYNB. Kalau kita klik, nah ini setelah terbuka baru kita run run all cell. Nanti dia akan memproses semua kodenya misalnya. Yang ini ya. Jadi setidaknya belajar make notebook. Jadi ada teman yang bikin, nanti kita bisa pakai dia punya. Kita rubah sedikit, misalnya, oh saya nggak mau namanya customer baru, tapi customer apa gitu, customer lain. Atau oh di database saya IP-nya bukan 146 misalnya 156 berapa. Nah, setidaknya ngerti caranya mengedit filenya aja. Terus yang mana yang diedit misalnya. Oh saya nggak mau sales customer, saya mau tabel yang lain misalnya begitu. Tapi ini sangat mudah itu. Oke, tadi apa? Tadi menyimpan. Nah, satu lagi. Menginstal library ini cukup sekali. Jadi kalau setelahnya itu bisa dihapus atau di selnya dikasih tanda pagar paling kiri. Itu sama Python nanti dianggap ini adalah komentar yang nggak akan diproses. Tuh, jadi nggak akan diproses sama Python-nya. Kode itu, teks itu nggak akan diproses. Nah, install library itu cukup sekali. Kalau yang jadi kalau ini nggak perlu lagi kita lakukan karena install kadang agak lama ya. Jadi nggak perlu kita install. Lalu, nah karena ini sudah ada di memori, sekarang kita bisa lakukan apapun dengan cepat. Misalnya kalau di contoh kasus ini adalah dari DF tabel customer cari yang store ID-nya 934. Jadi kita filter. Filter DF tabel customer 934 sama dengan DF tabel customer. Cara filternya begini. DF tabel customer kurung siku buka DF tabel customer titik store ID nama kolomnya sama dengan 934. Kurung tutup, kurung siku tutup. Ya, kita sudah punya tabel baru namanya DF tabel customer 934 hasil filter tadi yang hanya ada dua ternyata. Hanya dua customer yang beli di store ID 934. Nah, sudah. Kita mau tahu informasi store ID 934 itu apa aja sih? Katakanlah store ID itu ada alamatnya enggak? Alamat itu oh ada namanya. Alamat enggak? Demografik ada tapi alamat teks enggak ada. Ada namanya. Nah, informasi itu ada di Excel. Sekarang berarti kita buka Excel. Buka data Excel. DF tabel sekarang tabel store sama dengan PD pantas ya. Read Excel, nama fungsinya. Read Excel, lalu nama file Excelnya. Store itu store.xlx. Nah, udah selesai. Nah, Pak, isi tabelnya gini. Ada business entity ID, name, salesperson ID, demographic. Nah, selain bisa baca dari file yang ada di komputer kita, kalau file ini ada di online dan kita bisa akses file itu, seperti yang di slide itu, bisa juga. Pandas juga bisa baca dari
online, baca file online. Selama kita punya akses internet ya, bukan cuma story online, bukan cuma file yang ada di eh, komputer kita ya. Oh, mungkin lebih lama karena perlu download ya si panasnya. Nah, udah selesai. Tuh, isinya ya kayak filenya sama isi sama sih. Tapi ini menunjukkan kalau bisa juga baca online. Nggak harus. Ini buka kemungkinan baru. Ada Jupyter eh, notebook online. Ada layanan, ada beberapa layanan online seperti Kaggle atau Google Colab. Jadi kita bahkan nggak perlu komputer kita sendiri untuk memproses data. Kita bisa pakai layanan online. Keuntungannya adalah layanan online itu kadang RAM-nya lebih gede dari komputer kita. Jadi untuk data yang besar sekali, misalnya yang komputer kita nggak mampu, itu kita bisa pakai layanan online. Kalau Kaggle dan Google Colab tadi itu gratis. Kalau butuh RAM yang lebih besar lagi, ada beberapa layanan di mana kita bisa minta dia RAM-nya 32, 64, atau RAM-nya terabyte juga bisa. Ada. Cuma layanan gitu biasanya tarifnya per jam. Kita bayar per jam atau per jam ya. Per jam, 1 jam berapa dolar. Oh, iya, Google Colab bisa. Tadi Google Colab bisa ya. Cuma Google Colab itu kelemahannya kadang gini. Kalau proses datanya lama, Google Colab yang gratis ya, dia akan putuskan patternnya. Di proses pattern yang terlalu lama sama dia, maksimal beberapa menit, itu akan diputus. Jadi kalau datanya gede banget, lebih lebih lama dari yang bisa diproses sama Google Colab gratisan, kayaknya nggak bisa. Jadi kita bisa tetap bisa pakai itu atau kita upgrade atau pakai yang lain. Pakai yang lain atau kita upgrade Google Colab-nya. Tapi notebook ini selama filenya ada di internet bisa diakses. Paling gampang kalau saya ini di GitHub kita upload di GitHub. Nanti ada link raw filenya. Ini kan raw ya. Oh, tadi. Ini. Ya kan. GitHub github.com bla 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 raw main itu filenya dalam bentuk raw material bentuk mentah. Jadi itu bisa dibuka sama notebook kalau yang raw itu. Kalau yang nggak raw, kadang kita bukan di linknya itu bukan ke filenya, tapi linknya itu ke halaman HTML, ke halaman webnya yang ada tombol downloadnya gitu, katakanlah gitu. Bukan ke filenya langsung. Nah, bisa pakai Google Colab bisa. Terus pertanyaan kedua, database menggunakan Accurate Online. Kalau kayaknya itu bukan kita nggak punya akses ke database ya. Sepertinya pertanyaannya kan, jika database perusahaan menggunakan software Accurate Online, apa bisa tarik data seperti itu? Ini bisa. Kayaknya kita bisa pakai web scraping. Web scraping itu ada aplikasi web, ada website lah, apapun itu ya. Eh, itu kayak kita copy paste aja, kayak gini. Ini kan name, kita blok, kita copy, kita paste ke Excel. Nah, web scraping itu kayak gitu. So, kalau yang akurat online kayaknya gitu. Itu bisa pakai web scraping. Karena kita nggak punya akses ke database kan. Kan kita nggak punya informasi dengan server, nama database, username, password kan nggak ada. Kita paling ngerti username, password untuk aplikasi akuratnya itu kan.
itu pakai web scraping tekniknya. Nah, tadi. Nah, kayak gini. Jadi kita copy, salin dari browser, lalu kita buka Excel, di Excel kita paste. Nah, web scraping itu kayak gitu. Cuma bukan kita yang copy paste, tapi komputer. Jadi komputer yang milih yang mana nih yang mau dipilih teksnya, lalu disimpan ke Excel atau CSV. Jadi karena komputer yang melakukan, jadi dia bisa terus-menerus, nggak capek, nggak bosen, lalu akurat. Kalau kayak kita kan kadang misalnya harusnya kita blok sampai 1028.0 ya. Nah, ini entah karena capek, ngantuk, bosen, kita cuma blok sebagian. Sehingga pada saat di paste, nilainya kurang. Saya store ID harusnya 1028, cuma 10. Nah, keuntungannya web scraping gitu. Selain cepat, akurat. Kita juga bisa disambi, kita ngerjakan yang lain. Oh ya, catatan sedikit. Kalau mau punya komputer lagi yang terpisah, supaya kita bisa tetap ngerja, pakai yang kita punya, bisa sewa komputer. Kalau Windows, sewa RDP. Jadi, komputernya orang di luar sana, biasanya di Singapura sih, Singapura. Ya, agak murah di Singapura. Kalau Indonesia ada, tapi biasanya lebih mahal. Sewanya 1 bulan sekitar 100 ribuan. Untuk RAM 8 giga Windows dengan RAM 8 giga. Jadi proses ini tadi misalnya kita mau scraping ya, kan mungkin tetap butuh waktu ya, walaupun kita nggak melakukan apa-apa. Nah, supaya nggak mengganggu alur kerja kita, kita bisa juga sewa komputer online dengan harga yang relatif murah sebenarnya. 100 ribu sebulan kan murah ya. Apalagi dengan itu kita bisa tetap pakai komputer kita dan kita bisa lakukan lebih banyak hal. Itu kan jadi murah. Oke. Tadi. Itu web scraping iya. Kalau yang tadi ya. Eh, database perusahaan pakai software. Jadi kita bukan menghadapi database-nya, tapi kita yang kita lihat aplikasinya sebenarnya. Web scraping kita akan bahas 3 minggu dari sekarang, betul. Karena 2 minggu ke depan mau soal PDF. Nah, ini sudah baca soal baca dari Excel ya, sudah ya. Lalu kita gabungkan dulu nih data yang saya hapus aja atau saya hide aja. Nah, ya hide aja. Gabungkan antara data customer yang dari database sama dari Excel. Jadi DF baru sama dengan, jadi kita kasih nama tabelnya tuh DF baru atau yang DF baru, DF DB Excel adalah DF tabel customer 94 merge titik merge kita gabungkan dengan tabel DF tabel store. Lalu di tabel kiri berarti DF tabel customer 934 ini, kolom apa yang kita pakai? Kolom yang dipakai adalah kolom store ID. Tesnya besar ya. Lalu kanan, right, underscore on. Yang kanan, nama kolomnya adalah business entity ID. Nah, secepat itu. Nih. Ya, kalau di atas itu sampai modified date-nya. Modified date-nya kayaknya digabung deh. Ini dia. Kalau ada nama kolom yang sama, kalau digabungkan ya, nanti sama pandas otomatis kasih tambahan nama kolomnya, kasih tambahan underscore X, underscore Y,
underscore Z. Kalau ada nama kolom yang sama. Jadi sampai modified date X ini adalah dari kiri sampai ke modified date itu dari tabel yang database, yang customer. Terus sisa kanannya adalah dari Excel. Ini nama tokonya A Bike Store, salesperson ID satu orang, 280, demografik. Nah, kita sudah menggabungkan data dari dua sumber, eh, cepat dan apa ya? Kalau saya sukanya karena di masa depan kita bisa daur ulang sih kode ini, nggak perlu lagi dibikin lagi. Sama cepatnya ya. Kalau cepat, karena kadang di Excel lama sekali untuk memproses sekedar VLOOKUP. Ini kan kayak VLOOKUP ya, merge ini kayak VLOOKUP. Balik kalau datanya gede banget ya, banyak banget. Lalu sekarang kita buka PDF. Buka PDF itu. Tadi kita sudah install tapi kita belum belum import. Import Tabula. Tadi kita install pip, install Tabula PY itu, tapi kita belum import. Jadi Python itu kalau kita nggak import library yang mau atau add-in yang mau kita pakai, dia nggak akan eh, pakai itu. Sehingga di RAM itu kecil. Di RAM dia makan memori kecil karena dia nggak pakai semua library yang diinstal. Jadi kalau kita mau pakai library, kita panggil dulu. Kita kasih tahu Python bahwa saya mau pakai tabula nih. Di tabula itu banyak fungsi, nanti tapi saya mau pakai tabula. Jadi panggil dulu tabulanya. Caranya import tabula. Manggilnya gitu. Nah, setelah itu bikin tabel sales itu pakai di tabula ada fungsi read PDF. Lalu nama filenya salesperson. File bla 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 bla. Asal nggak error nggak apa. Ini warning aja. Untuk membuktikan nama tadi, nah diketik aja di sel baru lalu dijalankan selnya. Ada datanya nggak? Kalau ada datanya berarti kode sebelumnya itu jalan. Nih, dia nggak rapi kenapa? Tabula read PDF ini, oh, dia baca semua halaman sebenarnya. Kalau nggak dikasih tahu. Nah, dengan begitu asumsinya ada banyak halaman, sehingga kalau mau lihat halaman pertama, jadi jangan di F tabel sales aja, tapi kurung siku 0. 0 itu adalah di F tabel sales itu ada banyak data di dalamnya, ada banyak tabel di dalamnya. Nah, tabel pertama, 0 itu kalau di indeks di komputer biasanya 0 adalah urutan pertama. Ini namanya baris, kayak ini ya, baris di sampingnya business entity ID. Baris pertama itu dikasih nomor 0, bukan 1. Kalau di komputer rata-rata indeks itu urutan atau baris itu dimulai dari 0. Hanya beberapa bahasa pemrograman seperti Fortran atau R itu yang mulai indeksnya dari 1. Tapi mayoritas itu dari 0. Jadi tabel PDF ini sudah berhasil dibuka. Sudah ada di memori ini, sudah jadi tabel. Nah, kalau yang kosong kayak teritori ID pertama kan kosong nih. Ini di sebelah kiri di Jupiter ini none, diisi none, not a number atau null gitu. Jadi nggak diisi, nggak ada data. Nah, karena PDF-nya bagus,
Makanya tabelnya juga bagus. Misalnya sales YTD year to date ini 559.697,563. Nah, ini akurat karena PDF-nya bagus. Biasanya kalau PDF itu output dari aplikasi, misalnya hasil ekspor dari Excel atau aplikasi komputer, itu biasanya bagus, hasilnya bagus. Karena hasilnya bagus, waktu dikonvert sama tabula, hasilnya bagus. Jadi misalnya di F sales bel 1 misalnya, sama, sama dengan saya kasih nama aja yang tadi yang pertama ya. Di F sales, di F tabel di F salah nama. Error karena di F sales table is not defined karena nggak ada di F sales table. Yang ada tuh di F tabel sales. Jadi kalau salah eh, ngetik bikin salah atau bikin program salah itu sangat biasa. Semua orang mau pengalaman berapa tahun pun isinya cuma salah. Nah, contohnya untuk menunjukkan bahwa hasil ini bagus, saya mau kali territory ID saya kalikan 10 untuk menunjukkan bahwa dia outputnya memang sudah eh, angka territory ID 10x. Kita bikin kolom baru namanya territory ID x10 yang nilainya adalah territory ID dikalikan 10. Sudah selesai. Kita buktikan. Biasanya kalau kolom tambahan itu ada paling kanan. Nah, jadi dari 2 eh, segede. Satunya nan, bersama nan karena territory ID pertama memang nan. Terus kalau 2 jadi 20, 4 jadi 40. Nah, karena bersih, datanya bersih, ini sudah ready nih. Sudah yang harusnya angka desimal udah jadi desimal, yang harusnya teks jadi teks. Karena datanya PDF-nya bersih. Nah, nanti kalau di minggu depan kan kita bahas soal baca PDF-nya. Ada yang strukturnya nggak tabel nih. Strukturnya itu dia rapi output dari sistem, tapi nggak berbentuk tabel begini. Misalnya kita harus misalnya bentuknya kayak mail merge, kayak surat misalnya. Tapi kita mau ambil nomor fakturnya di kiri atas. Nanti nama barangnya mungkin bentuknya tabel. Terus nanti tanggalnya mungkin di pojok kanan bawah. Nah, itu bisa juga. Mungkin nggak pakai tabula, ada library pattern lain yang bisa bantu kita untuk ngambil data dari PDF. Kalau kalau yang tidak berbentuk tabel. Kalau tabula kekuatannya adalah dia kalau sudah bentuk tabel, dia cepat bacanya. Dan kodenya pun gampang. Kodenya cuma satu baris ini. DF sales table sama dengan tabula.read PDF. Nama filenya sama page. Oh, udah gitu aja. Semudah itu. Nah, kalau yang tadi, yang Melmers tadi, yang bentuknya kayak surat tadi, mungkin sedikit lebih panjang kodenya. Karena kita harus ngambil dari berapa tempat misalnya kan. Misalnya tanggal adalah baris kanan terbawah misalnya. Baris terbawah ada di kanan misalnya begitu. Nah, itu ada library lain yang dipakai dan mungkin kodenya tidak secepat ini, tidak sesedikit ini. Kalau tabula memang khusus untuk tabel. Jadi sudah langsung outputnya tabel. Udah nggak perlu lagi bikin kode apa, modifikasi nggak perlu. Sudah udah tabel. Oke. Lalu karena ini sudah ya sales tabel sales 1 ini sudah berbentuk sudah ada di
RAM di memori, kita bisa gabungkan dengan df db Excel tadi, yang dari database dan Excel. Kalau nggak salah ini yang sama adalah business entity ID kayaknya. Kalau di salesperson, oh ini salesperson. Berarti kalau di tabel sebelumnya, yang tabel df db Excel ini, nama kolomnya salesperson ID. Tapi kalau yang dari PDF namanya business entity ID. Nah, sekarang kita gabungkan. Gabung DB Excel X PDF. DF gabungan. DF gabungan nama tabel. Ini boleh apapun ya. Nama variabel di Python bisa apapun asal jangan didahului angka. Nanti error. Kalau angkanya di tengah satu, ini oke. Sorry. DF satu sama dengan PD. Nah, tunggu. Sama dengan ini. Kita bikin aja. DF DB Excel. Merge. Buka kurung. DF tabel cell 1. Copy aja. Copy paste aja. Lalu left on. Left itu adalah DF DB Excel ini. Dianggap ini tabel yang kiri. Leftnya itu di kiri namanya salesperson ID. Nama kolomnya itu. Salesperson ID. Di kanan. Tabel yang kanan. Nama kolomnya adalah misalnya tadi. Nah, ini oke. Kalau angkanya di depan, nggak oke. Invalid syntax. Kalau errornya invalid syntax, ini karena ada hal yang, ada teks yang salah. Karena ini, menurut aturan Python, dia nggak mau nama variabel, nama apapun, nama tabel, itu didahului angka. Kalaupun mau ada angka, bisa di tengah atau di belakang. Nah, kita ulang lagi. Ya, di F1 gabungan. Nih, sudah apa ya? Kalau ada buktinya apa ya? Business and territory. Sales quota. Nah, kalau di tabel sebelumnya, tabel yang database sama Excel itu nggak ada sales quota. Karena itu kolom milik perorangan sales quota. Nah, sekarang kita salesperson ID 280 ini sudah ada sales quotanya 250.000. Nah, kita sudah menggabungkan tiga tabel dari tiga sumber data. Jadi harusnya kalau ngikutin silabusnya sudah oke. Udah selesai. Sekarang kita Q&A. Ini istilah-istilahnya kalau yang belum pernah ini ya. Atau lupa ya. Istilah yang biasa digunakan. Merge tadi menggabungkan dua tabel. Kayak VLOOKUP kalau di Excel. Oke, sekarang kita ke sesi tanya jawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Hans, saya rename aja. Notebooknya jangan lupa di save ya. Supaya bisa dipakai lagi tahun depan. Ya ini ke save cuma untitled. Hans on baru. 3 Agustus. Supaya bisa di daur ulang kodenya. Oke. Pertanyaan? Silakan. Kayaknya kita udah cover semuanya. Untuk database sendiri emang nggak banyak. Kalau di Python itu nggak banyak kok. Gampang. Untuk kebutuhan, kalau yang migrasi dari Excel ya. Untuk kebutuhan itu biasanya kan belum terlalu kompleks ya. Itu gampang, kodenya gampang banget.
Kayak gini kan cuma sebaris-sebaris. Gampang banget. Gampang pakai banget. Ada pertanyaan? Silakan. Saya punya PDF seperti rekanan BCA yang nggak ada garis tabelnya bagaimana? Eh, dicoba dulu pakai tabula. Cuma kalau tabulanya ngaco, kita pakai library yang tadi. Pokoknya kalau di komputer itu gini, kita bisa otomasi suatu pekerjaan, satu hal, otomasi dalam hal kita bisa delegasikan tugas itu ke komputer. Syaratnya tiga tugas itu tugas itu syaratnya tugas itu memenuhi tiga hal, tiga syarat. Satu dikerjakan pakai komputer, dua pada saat mengerjakan berulang-ulang, tiga pada saat mengerjakan hampir nggak mikir. Nah, PDF rekening koran BCA itu kan memenuhi kriteria itu. Kalau kita ngerjakan pasti kita copy paste di komputer. Kita buka satunya PDF, satunya katakanlah gitu ya. Satunya PDF, satunya Excel. Kan kita ngerjakan pakai komputer. Yang kedua berulang-ulang, misalnya business entity ID, baris pertama saya copy, paste di Excel. Lalu baris kedua, kayak gini. Kalau ini kadang salah ya, kurang nggak akurat lah kalau manusiawi. Paste gitu. Kan berulang-ulang, terpenuhi, berulang-ulang. Pakai komputer berulang-ulang. Terus waktu ngerjakan kan nggak mikir, copy paste gini kan nggak mikir. Nah, kalau tiga syarat itu terpenuhi, itu bisa dikerjakan oleh komputer. Nah, walaupun nggak ada garisnya, tapi kan tiga tadi terpenuhi. Jadi, aspek nggak mikirnya itu bisa diganti dengan kalau kita bisa nemukan polanya. Kalau di rekening PDF-nya BCA itu ada polanya, itu bisa kita ambil. Misalnya polanya antara kolom satu dan kolom lain, biasanya kolom satu ini berisi sekian karakter. Misalnya tanggal dan jam itu katakanlah 10 karakter. 4 tahun, 2 ya, itu jam dan menit misalnya gitu. Nah, itu kan pola. Jadi yang paling kiri itu ada 10 karakter. Lalu kalau ketemu karakter yang kanannya, misalnya didahului dengan BCA, strip, atau apa, itu adalah nomor referensinya misalnya. Nanti yang paling kanan itu pasti selalu akhir misalnya gitu. Jadi nanti ada library Python yang dia bisa baca PDF per baris. Nah, per baris ini katakanlah file PDF ini kan 27, lalu blank 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 0 0 terus 55. Nah, per baris itu kan kalau yang blank blank ini jadi spasi. Jadi yang dipisahkan spasi atau yang paling kanan kayak gini, modified date paling kanan itu dianggap oh ini kalau yang paling kanan itu sudah pasti tanggal, atau kalau rekening koran paling kanan itu sudah pasti saldo misalnya. Jadi asal kita bisa dapatkan polanya, kita bisa bikin kode Python untuk baca pola itu. Lalu oh misalnya dia memenuhi pola ini maka dia jadi selalu akhir misalnya. Oh dia masuk ke kategori ini berarti dia masuknya sebagai tanggal transaksi. Misalnya begitu. Kalau mau konkret lagi, kalau datanya kira-kira bisa kita buka untuk dilihat semua orang, bisa di public, bisa dikirimkan PDF rekening koran BCA itu untuk kita workshop minggu depan. Tapi kalau bisa sudah anonim ya, maksudnya enggak. Ya, memang kalau karena kan kita akan tayang di YouTube ya, jadi kalau orang lihat ya nggak masalah ya. Kalau bisa datanya seperti itu. Nanti kita bisa workshop bagaimana cara ngambil data tabel yang nggak ada garisnya, atau kayak tadi dia nggak berbentuk tabel tapi berpola sebenarnya. Karena output dari sistem tuh satu pasti berpola, yang kedua bagus.
Bagus dalam artian eh, bisa di search. Jadi OCR ready lah kalau ini. Kalau ini aja, hah, padahal file PDF ini nggak OCR ready, tapi tabula bisa baca. Jadi yang penting teksnya tuh bisa dibaca sama komputer. Kadang masalah kita dengan PDF kan hasil foto ya atau scan ya, gambar gitu ya. Jadi belum 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 ready untuk dibaca eh, karakternya, dibaca teksnya kan, teks atau angkanya. Nah, kalau output dari sistem itu hampir pasti ready dibaca oleh Python dan dia berpola. Tinggal kita cari polanya aja. Walaupun mungkin nggak bisa pakai tabula ya, tapi banyak library lain yang kita bisa pakai untuk itu. Tinggal nyari polanya aja. Jadi begitu. Tadi. Ya, begitu ya. Cukup atau ada pertanyaan lain boleh? Itu kalau oke ya. Kalau yang PDF, kalau mau ada studi kasus boleh dikirimkan supaya minggu depan kita bisa praktek pakai itu. Lalu pertanyaan lain soal database atau Excel juga boleh atau CSV. CSV juga bisa sih. Oh iya jangan lupa ya kalau bin biasanya kalau sudah selesai saya simpan ke Excel atau CSV. Tuh Excel, pakai Excel, file akhir Excel, S, index sama dengan files. Ya, iya file akhir. Nah ini dia sudah selesai. Di masa depan kita bisa daur ulang lagi kode ini. Kalau semuanya nggak ada yang berubah, nama filenya, nama koneksinya nggak ada yang berubah, tinggal dibuka filenya, klik run all cell, udah tidak akan proses sampai selesai. Nggak perlu lagi kita mikir lagi. Jadi kita bisa pindah mengerjakan yang lain. Atau kalaupun mau ditambahkan pengujian yang lebih kompleks, prosedur yang pengujian data yang lebih kompleks lagi, kita bisa sisipkan. Misalnya di sini saya mau table sales hanya menampilkan business entity ID terus sama sampai dengan ini bonus misalnya. Ini saya gini kan, sisipkan saja df table sales 1 sama dengan cara paling gampang 2 kali kurung siku lalu nama kolom yang mau diambil. Koma territory ID koma sales kuota sama bonus. Nah, lalu saya jalankan ulang jadi lebih sedikit. Nah, kolomnya lebih sedikit tuh kan. Hanya sampai bonus aja. Lalu file akhir 2. Udah selesai. Misalnya kalau mau menyisipkan prosedur tambahan nih, menyisipkan prosedur ya. Misalnya di masa depan kita punya ide lagi, oh kayaknya perlu ini deh ditambahin prosedur apa deh. Sudah. Jadi bisa juga dimodif ininya, notebooknya. Saya punya ide baru atau ternyata ketahuan kebaiki. Jadi bisa berkembang terus. Prosedurnya. Dan terdokumentasi ya, di kertas kerja ya. Kertas kerja yang kita sendiri pun bisa dapat manfaatnya. Misalnya, saya sering, oh dulu gimana ya caranya bikin
connect ke database. Nah, itu saya baca aja. Tinggal baca aja kodenya. Kayak dulu file di folder ini deh. Dibuka notebooknya, lalu tinggal bisa di copy kodenya kan untuk melakukan hal yang sama. Gitu. Bisa untuk dokumentasi. Atau dulu saya melakukan pengujian audit ini deh. Eh, di mana ya gitu filenya? Atau dulu gimana caranya? Kita bisa baca ini. Sebaiknya kasih keterangan yang lebih ini kan hanya file customer, filter customer, buka data Excel. Bisa di sini kita kasih keterangan yang berbentuk teks ya. Customer hanya diambil hanya customer yang sebentar, membeli dari store ID 934 misalnya gitu. Dikasih keterangan yang lebih lengkap ya supaya di masa depan kita pun ngerti, oh kemarin melakukan prosedur apa ya, kenapa data saya cuma segini misalnya, kenapa hanya 2 baris nih datanya, oh ternyata karena saya filter. Nah kalau di Excel kelemahannya itu kita hanya dapat file akhir, nggak ngerti prosesnya atau lupa atau bingung kemarin gimana caranya bisa dapat data ini, atau kita harus pindah antar sheet atau pindah antar file kalau kita mau step by stepnya untuk mengerjakan prosedur yang sama misalnya. Kalau ini selain bisa cepat tadi dieksekusi cepat, juga kita sendiri bisa belajar oh dulu ngapain ya, atau kita bisa ini juga alat untuk belajar orang lain. Misalnya kita dapat dari orang lain nih, dapat dari senior misalnya, dapat dari ini, dapat begini, kita bisa belajar. Oh kemarin, oh ternyata cara untuk menguji ini begini ya, gitu. Oh datanya ini aja ya. Oh datanya ini tuh ada kolom apa aja. Lalu digabungkan dengan tabel apa misalnya kalau di database. Oh dia dia pakai file PDF ini nih. Saya bisa dapat di mana filenya, misalnya begitu. Jadi eh, dalam konteks audit banyak sekali manfaatnya pakai Jupyter Notebook ini. Eh, jadi kemana-mana. Eh, silakan Pak, ada pertanyaan. Boleh chat atau open mic juga. Share screen kalau misalnya ikut nyobain dan ada error, boleh juga. Sangat boleh. Silakan. Kalau Bang Nando punya file dari output dari sistem yang ini, yang kira-kira nggak masalah dilihat orang, kita bisa juga workshop, workshop pakai itu ya. Atau kalau rekening korannya BCA itu dipotong aja 2 halaman misalnya, yang nggak ada identitasnya itu boleh. Atau nggak, ya nggak harus itu sih. Oh GVM not found. Ini. Tabula itu pakai, nah tabula itu pakai Java. Jadi kata kuncinya ini aja. Kalau di Google Tabula, GVM not download ini, ini download GVM. Ini benar. Kalau belum punya Java, download Java aja. Java itu ini dia, JVM Windows.
Dan dia butuh ini aja, JVM. JVM tuh Java Virtual Machine. Ini download aja Javanya, lalu diinstal. Ya, gratis juga ini. Iya, saya lupa saya kirim linknya ya. Windows ya, kalau Windows atau saya kirim linknya. Atau di grup juga ya. Ya, link download JVM. Nah, jadi download diinstal aja. Gampang juga kok. Hanya next next itu aja. Di Tabula itu pakai Java. Iya, saya lupa. Di saya cepat karena sudah ini. Tadi instalnya cepat karena sudah punya JVM itu. Gampang, gampang kok. Saya coba dulu di download, di install. Kalau perlu di restart dulu, baru dijalankan ulang install tabulanya, tabula PY itu. Atau kalau ini boleh nanti di Japri aja juga boleh, misal setelah ini ya. Di screenshot aja errornya apa, nanti dikasih panduan untuk nggak susah kok, nggak susah. Nggak banyak stepnya sebenarnya. Cuma iya, saya lupa kalau harusnya install dulu JVM-nya. Ya, di ya, gampang-gampang. Iya bisa dicoba dulu download dari situ, download Java-nya. Oke ya. Eh, Sambil menunggu itu ada yang lain boleh silakan. Oh iya, iya untuk minggu depan juga download install VSC. VSC itu Visual Studio Code ya. Oh, iya oke. Ya, itu juga bagus Visual Studio. Visual Studio. Kalau pakai Visual Studio saya menyarankan untuk tapi bayar sih berlangganan GitHub Copilot itu. Buat saya itu membantu sekali. Jadi nggak perlu mengingat-ingat atau nggak perlu search error kalau ini. Kalau cuma mau kode apa kita bisa tanya di chat. Tapi itu cerita untuk yang lain. Oke, pertanyaan lain atau cukup? Kalau cukup, ini saya memecahkan rekor baru nih. Bisa lebih cepat dari biasanya. Kalau ada pertanyaan boleh ya. Kalau yang di masa depan, kalau ini silakan aja di grup sih, atau di Japri. Boleh juga. Kalau bisa sertakan kode sama ininya ya. Screenshotnya. Errornya apa ya. Oke, gimana? Tunggu. Bukakan ininya. Pattern dari Anaconda. Anaconda itu adalah pattern pattern aja, pattern. Cuma sudah komplit library-nya untuk ngolah data. Nah, gitu aja. Jadi tetap tanpa Anaconda pun bisa kita install Python sendiri, install Pandas sendiri, install Jupyter Lab sendiri itu bisa. Tapi biasanya lebih enak kalau langsung aja install Anaconda. Nah, sudah relatif komplit. Hmm, Anggap aja Python itu Excel, kalau library itu add-in ya. Jadi add-on, add-in.
tambahan-tambahan dari Excel. Rumahnya Python. Terus kan sudah sama-sama lihat kodenya gampang kok. Bikin kode Python itu bahkan kadang lebih pendek daripada rumus di Excel ya. Lalu file ini namanya notebook ya. Yang tadi dikerjakan ini namanya eh, notebook. Yang kita bisa nulis teks, tulis keterangan. Yang tadi ini simpan ke CV. Ini semacam apa ya? Daftar isi kali ya. Jadi kita bisa lompat-lompat ke bagian-bagian kodenya, bagian-bagian. Memang biasanya dipakai untuk ngajar sih notebook ini. Pakai namanya notebook ya. Bisa nambahin gambar kayak ini kan di file. Nah, membaca database ini kan ada gambarnya. Bisa nambahin gambar, teks biasa, kode, pattern. Ini bisa sekaligus di dokumentasi. Terus bisa diekspor ke PDF. Save and export notebook as. Jadi di kiri atas file, save and export notebook as PDF. Bisa jadi PDF. Dia akan install berapa hal sih, tapi kalau sudah sekali install ya udah. Dia akan jadikan PDF. Jadi bisa untuk belajar juga. Yang kalaupun dibuka dari HP atau apa. Oke. Yang ada pertanyaan? Kalau enggak, saya tutup nih atau di luar ini juga boleh. Tentang Excel, Python atau tentang audit in secara umum. Atau hal lain yang bisa dilakukan Python untuk membantu pekerjaan kantor ya. Kenapa Python? Karena bukan hanya untuk audit, banyak pekerjaan kantor lainnya yang bisa diotomasi pakai komputer. Paling gampang ya Python itu ya. Syaratnya tiga tadi. Yang penting dilakukan pakai komputer, terus waktu melakukan juga nggak mikir, lalu berulang-ulang. Kalau tiga syarat itu terpenuhi, maka bisa diotomasi pakai Python. Kenapa Python? Karena banyak library-nya yang memudahkan. Misalnya kita mau mengotomasi aplikasi software di komputer, itu bisa. Jadi setelah klik ini, ketik ini, ketik ini, itu bisa pakai Python. Ada. Atau kita mau otomasi masuk ke Facebook atau komen, itu bisa semuanya. Pakai web automation, ya temannya web scraping tadi. Cuma biasanya kalau yang web atau aplikasi sosial media, Facebook, Instagram, Twitter, itu mereka rewel banget sama otomasi karena sering data mereka dicuri tuh. Nah, jadi kalau kita ketahuan mengotomasi itu, bisa akunnya di-ban. Jadi kalau khusus mau scraping atau mau mengotomasi sosial media atau aplikasi yang login, itu harus hati-hati. Salah satunya adalah jeda antar prosesnya harus cukup. Jangan terlalu cepat. Kalau terlalu cepat nanti segera ketahuan. Nah, kalau pengalaman saya, sosial media atau e-commerce itu relatif ketat. Jadi kalau kita scraping ngambil data atau buka halaman terlalu banyak, terlalu cepat, dalam 1 detik bisa 10 atau lebih, itu langsung di flag dia. Langsung dikasih tanda nih. Bisa di ban temporer atau permanen. Tapi intinya bisa. Atau sekedar bikin sertifikat aplikasi seminar online bisa. Atau kasih stamp, kasih watermark di gambarnya banyak ya. Satu folder gambar mau di watermark mau pakai Python bisa. Di Python banyak. Atau download PDF dari satu halaman web, banyak PDF-nya, kita mau download semua tuh. Nah, itu bisa.
bisa pakai add-ins plugin di browser, bisa juga pakai Python. Kalau Python kita bisa jadwalkan. Jadi kalau add-in plugin di browser kan kita harus eh, klik manualnya. Misalnya sama download hari ini, klik. Kalau di Python atau pakai programming itu enggak. Nanti biar komputer di jam itu dia akan download sendiri, dia akan buka sendiri. Ke kelebihannya itu, memang mengotomasi pekerjaan itu bisa. Jadi kalau cepat eh, selesai kerjanya kan kita bisa kembali ke kehidupan santai. Oke, sudah nggak ada pertanyaan ya? Kalau tidak ada, saya closing. Eh, Terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Kalau ada follow up, silakan di grup atau di Japri juga boleh. Eh, Topiknya minggu depan tentang PDF. Kalau ini silakan mendaftar, tapi saya belum buat pendaftaran sih. Eh, Insya Allah 2 minggu ke depan PDF batch 1, batch 2. Nanti setelahnya baru web scraping, pengenalan web scraping. Eh, jadi kayak iya, kayak PDF web scraping. Ya kayaknya itu deh. Untuk Agustus kayaknya itu. Jadi terima kasih perhatiannya. Nanti ditunggu feedbacknya. Untuk rekamannya paling lambat 48 jam. Karena biasanya uploadnya ke YouTube-nya agak lama ya. Eh, Nanti kalau sudah ada link YouTube-nya akan dibagikan di grup atau di Japri. Terima kasih sekali lagi perhatiannya. Kita ketemu lagi di kesempatan mendatang. Mudah-mudahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.